Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwa fiddin azani Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa menikmati salat Jumat, di mana hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Maka pada hari ini kita bersama-sama merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkir, mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus mengingatkan kita semua. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, nikmat yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, azimah, amatlah besar. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, azimah, adalah sangat besar. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman terkait hal ini, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minkum ayyudilluk walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minka ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum atas nikmat Allah, Allah mengingatkan, walaula fadlullah 'alaika, kalaulah tidak karena keutamaan dari Allah, nikmat dari Allah kepada engkau wahai Muhammad, lahammat ta'ifatum minkum, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk, niscaya sekelompok dari mereka sangat menginginkan untuk menyesatkan engkau wahai Muhammad. Wa ma yudilluna illa anfusahum, karena keutamaan dari Allah, karena nikmat dari Allah, tidaklah mereka menyesatkan kecuali dirinya mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak akan mampu memberikan mudarat sedikit pun kepada engkau. Wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah, dan Allah turunkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Wa 'allamaka, dan Allah mengajarkan kepada engkau ma lam takun ta'lam, sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui sebelumnya. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan nikmat keutamaan yang Allah berikan kepada engkau amatlah besar.
Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini, wa kana fadlullah 'alaika 'azima, ya ummu jami'un ni'am, ya ummu jami'an ni'am. Kalimat al-fadl, keutamaan, meliputi segala kenikmatan. Tapi di sini Allah menyebutkan kenikmatan yang besar, yaitu apa? Inzalul kutub, inzalul kitab, diturunkannya Alkitab, diturunkannya Al-Quran, karena di dalamnya ada hikmah dan diajarkan ilmu tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, tentang ibadah, tentang agama, tentang akhirat. Dan itu adalah keutamaan yang sangat besar dan lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, pentingnya kita ta'zim, mengagungkan mereka para ulama, mereka orang-orang yang berilmu, karena Allah telah memberikan keutamaan kepada mereka berupa ta'limul ilm wa 'allama kama lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad ilmu, dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, dan para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, dan seterusnya hingga pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang besar, yaitu Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan hikmah, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita tidak akan mendapatkan nikmat ini kecuali atas penjagaan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ketakwaan kita, bukan karena keinginan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaula fadlullah 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum ayyudillu. Berapa banyak orang yang ingin menyesatkan kita, dan min ru'usihim asyayatin, al-iblis wasyayatin, iblis dan syaitan yang berusaha ingin menyesatkan kita, sebagaimana dalam ayat fa bima aghwaytani, karena engkau telah menetapkan saya sesat wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan mereka semua. Dan di akhirnya wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan niscaya engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan benar. Allah Ta'ala berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari berapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, penjagaan Allah, taufik dari Allah, sehingga kita bisa duduk pada hari ini untuk bisa menikmati sholat Jumat, bisa merasakan keindahan iman, bisa merasakan ketenangan, rahmah, sakinah bersama Allah Subhanahu wa taala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya dia berusaha untuk belajar Alkitab, belajar Al-Hikmah, As-Sunnah, agar dia mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar seorang mempelajari Alkitab wal hikmah, maka semakin besar dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala macam ujian, musibah, segala macam derita, kesengsaraan yang dipandang oleh manusia tidak ada nilainya sedikit pun. Kenapa? Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Sesungguhnya keutamaan yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad
lebih besar daripada yang diberikan kepada mereka ahlu dunia. Nikmat tatkala bersama Allah tidak bisa disamakan nikmat ahlu dunia bersama dunianya. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ayat ini tidak hanya meliputi kenikmatan yang tertinggi, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ilmu, kenikmatan al-hikmah, tapi dia meliputi kenikmatan yang lain. Maka inilah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, agar senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita selalu melihat perkara-perkara yang tidak sesuai dengan harapan kita. Perkara-perkara musibah, derita, sengsara. Selalu kita bersedih. Selalu kita merasa kecewa. Selalu kita merasa bahwasanya kita adalah orang paling menderita. Subhanallah. Ya. Kekurangan harta, kita sedih. Kita tidak punya pekerjaan, kita sedih. Kita khawatir masa depan, kita sedih. Kita belum punya rumah sendiri, kita bersedih. Kita tidak mendapatkan harapan kita kecewa. Ya. Selalu diliputi, dirundung dengan kesedihan, kekecewaan. Dan begitulah syaitan. Ya. Bahwasanya syaitan menginginkan yahzunal ladzina amanu, agar jiwa, hati seorang mukmin itu bersedih. Kenapa? Pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, malam yara ni'matan illa fi malbasin au mashrabin au mat'amin faqad qasura ilmuhu wa hadar adzabuh. Barang siapa yang tidak melihat nikmat kecuali pada pakaian, pada makanan dan minuman, sesuatu yang terlihat depan mata kita saja, maka sesungguhnya ilmunya pendek dan dia sudah diazab sama Allah. Berapa banyak orang yang melihat rezeki, kenikmatan, keutamaan hanya pada hal-hal demikian, pada hal-hal duniawi. Tetangganya beli mobil, kita nggak punya apa-apa kecuali sepeda. Ya. Temannya Masya Allah, ya bisa nikah 2, 3 dan 4, kita 1 saja udah keteteran. Ya. Belum dari pakaiannya, belum dari pekerjaannya, belum dari penghasilannya. Selalu dia melihat bahwasanya kita ini hidupnya orang yang paling susah. Yang lain dapat jodoh, saya belum dapat jodoh. Yang lain dapat pekerjaan, saya belum dapat pekerjaan. Ya. Dia berusaha selalu gagal. Sementara orang lain usahanya sedikit tapi selalu sukses. Terus yang dia lihat ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang kurang. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, faqad hadara adabuh. Orang ini sudah diadab sama Allah. Hatinya selalu dalam kegelisahan, hatinya selalu dalam kesedihan, hatinya selalu dalam kekecewaan. Dia kecewa dengan istrinya, kecewa dengan anaknya, kecewa dengan temannya, kecewa dengan rekannya,
sakit hati, ya. Kenapa? Karena dia tidak melihat kenikmatan kecuali itu. Padahal kalau dia mengingat tadzkir, tanbih, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, azim, besar. Anda punya istri, orang lain belum tentu punya istri. Anda punya anak, berapa banyak orang tidak punya anak. Anda bisa bernafas, berapa banyak orang yang tidak bisa bernafas. Anda bisa makan, berapa banyak orang tidak bisa makan. Anda bisa bekerja, berapa banyak orang tidak bisa bekerja. Anda punya tempat tinggal walaupun ngontrak, berapa banyak orang tidak punya tempat tinggal. Anda punya kendaraan, berapa banyak orang tidak punya kendaraan. Anda diberikan sehat, berapa banyak orang tidak diberikan sehat. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, dalam satu hari 24.000 kali kita bernafas. Tidakkah kita melihat itu adalah satu nikmat? Lihat bagaimana aliran darah mengalir begitu saja, tanpa ada upaya usaha dari kita. Tidakkah itu adalah satu nikmat? Tidakkah kita bisa melihat tangan kita dalam keadaan sehat, kita bisa mengangkat barang? Tidakkah itu sebuah nikmat? Tidakkah kita lihat kita punya anak yang sehat? Tidakkah itu sebuah nikmat? Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Tidak pantas kemudian seorang dia larut dalam kesedihan, larut dalam kekecewaan, larut dalam sakit hati, larut dalam kebencian, padahal nikmat Allah yang diberikan kepada dia sangat besar. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Maka ayat ini, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat untuk kita bisa merenungkan nikmat Allah yang begitu besar, keutamaan Allah yang diberikan kepada kita. Dan keutamaan yang terbesar kita adalah seorang muslim, seorang mukmin yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengeluh, ingat ayat ini, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Kita mengeluh tentang gaji kita, ingat ayat ini, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Ya. Kita mengeluh tentang istri kita, ingat ayat ini, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Ya. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita besar sekali. Tidak pantas kemudian kita mengeluh atas nikmat Allah yang Allah ambil sedikit ketimbang yang Allah berikan sangat banyak. Kita rugi sudah mengeluh. Berapa banyak Allah berikan kepada kita dari keuntungan. Kita hilang sesuatu, kita sudah sedih. Berapa banyak Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah melihat yang diberikan, tapi kita selalu melihat sesuatu yang hilang. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadzkir. Tadzkir untuk kehidupan kita. Perjalanan hidup kita. Ya. Kita selalu melihat urusan-urusan kenikmatan kepada orang sebelah kita, depan kita, belakang kita, yang lebih beruntung menurut kita daripada kita. Sehingga kita selalu menyalahkan Allah walaupun tidak secara langsung. Kita tidak menyadari bahwasanya kita menyalahkan Allah. Dengan kita kecewa, dengan kita sedih, gundah gulana gelisah, kita tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin, tidak tawakal kepada Allah. Ingatlah satu hadis, ingatlah satu ayat ini, dan jadikanlah prinsip dalam hidup. Tatkala kita gelisah, tatkala kita galau, tatkala kita sedih, tatkala ada sesuatu yang hilang dari kita, ingat ayat Allah, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Ingatlah nikmat Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada Anda, azim, sangat besar. Tidak pantas
kemudian kita bersedih, tidak bersyukur, tidak pantas untuk kita mengeluh. Selalu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tatkala kita minum, alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Semoga ini menjadi tadzkir kita semua, menjadi pengingat kita semua, sehingga jalan kita ke depan lebih bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan jadilah orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة.